Hari ini kami pulang membawa sesuatu dan kami bisa bertumbuh dan kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, pimpin semua yang ada akan dibawakan pada hari ini agar orang yang mendengarkan juga jatuh bibit yang disebarkan jatuh dalam tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, in Jesus name we pray. Amin. Amin. Oke. Mari kita baca sama-sama. Masih di dalam topik namanya chosen dan destined. Oke, katakan sama-sama chosen dan destined. Oke. Jadi pada hari ini saya mau nerusin apa yang Mas Adi bawakan minggu lalu tentang hope. Oke, katakan sama-sama hope. Hope. Oke, sama. Kita mau baca di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Oke. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, katakan sama-sama apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Oke? Daud berada di Ziklag. Ada pernah udah cerita yang gak asing lagi buat mungkin beberapa dari kita yang masih ingat cerita Daud di Ziklag. Jadi Daud dikejar-kejar sama siapa sebelumnya? Sampai saat itu juga masih dikejar-kejar sama siapa? Sama Saul. Lalu akhirnya pendek cerita kalau Anda baca beberapa pasal sebelumnya, Daud akhirnya pergi berperang bersama orang Filistin. Yang masih ingat ya, padahal orang Filistin adalah boleh dibilang musuh dari bangsa Israel, dan malah Daud bersama dengan dia. Pada saat sampai di kota di satu medan peperangan, akhirnya raja-raja kota Filistin menyuruh Daud untuk kembali, oke, nggak ikutan perang, karena ini Israel sama Israel loh, nanti malah bisa menjadi konflik of interest. Akhirnya disuruh pulang. Akhirnya begitu dia pulang sampai di mana, di kota apa? Ziklag, yang terjadi kotanya habis dibakar atau dihancurkan oleh siapa? Orang Amalek. Oke? Dan dikatakan bahwa dalam cerita ini bahwa Daud amat sangat stres. Wah, nggak ada tulisan di situ kan? Katakan kejepit sangat terjepit. Saya begitu lihat baca terjemahan lainnya, sebetulnya David was greatly distressed. Oke, dibilangkan sampai dia menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pokoknya Daud mengalami satu pressure, mengalami satu tekanan yang sangat berat. Dan orang-orang Amalek bukan hanya membakar rumahnya. Bisa membayangkan teman-teman, kalau Anda di posisi Daud, orang Amalek bukan hanya membakar rumah Anda, tapi juga menculik anak istri Anda. Nah, apa rasanya? Anda pasti akan greatly stress. Dan boleh dikatakan ini adalah the lowest point dari hidup Daud. Dan tapi bukan hanya dia kehilangan rumah, kehilangan hartanya, bukan lagi kehilangan anak dan istrinya, tapi dikatakan apa? Rakyat-rakyat yang bersama dengan dia mau apa? Mau melempari dia dengan batu. Jadi dia udah amat sangat kejepit. Tapi kalau kita lihat dari awal hidup Daud, dia juga sebenarnya
bukan seseorang yang hidupnya enak-enak dan santai-santai aja, betul? Dia bukan seseorang yang hidupnya dari awal mulus gampang semua. Dia, kalau kita lihat look back dari awal hidup Daud, pada saat Daud teenager, masih ingat bahwa bapaknya sendiri meremehkan dia. Kalau bapaknya Isai, dia punya anak berapa? 8. Pada saat Samuel mau memilih raja Israel, dia menyampaikan Isai, dan Isai menunjukkan berapa? 7 orang anaknya, dan 1 orang Daud tidak diperhitungkan karena dia mungkin gak punya sesuatu yang amount to be a king, ya gak? Karena yang 7-nya apa? Gagah, talented, dan berkualitas menjadi sebagai raja Israel. Tapi Daud tidak. Dan boleh dikatakan Daud saat itu mungkin kalau kita punya gengsi, hilang gengsinya atau egonya. Dan lalu kita lihat lagi pada selanjutnya kehidupan Daud. Daud masuk istana, betul? Daud masuk istana, dia menjadi siapa? Menjadi pemusik di istananya di kerajaannya Saul, benar? Dan apa yang terjadi? Ada workplace harassment, benar teman-teman? Apa? Bagaimana Anda bisa bekerja sebagai pemusik tapi dilempari apa? Tombak, oke? Dan satu lagi masalah yang dihadapi Daud. Dan kalau Daud berpikir pada hidupnya ada satu cara mungkin bisa menyelesaikan beban-beban atau masalah-masalah dalam hidupku, yaitu apa? Dia menikahi anaknya siapa? Raja Saul. Karena dia berpikir perkawinan akan membereskan banyak masalah, betul? Apakah pernikahan akan membereskan banyak masalah? Nah, kok yang geleng-geleng malah yang belum married ya? Halo? Pernikahan tidak akan selalu membereskan banyak masalah ya, benar teman-teman? Dan ini yang terjadi pada dalam hidupnya si Daud. Udah dia married, rupanya bukan menyelesaikan masalah, malah membuat masalah. Istrinya siapa namanya? Anaknya Daud? Mikal. Masih kan? Dikatakan kalau dia despise dan ridicule, despise atau kritik Saul secara publicly. Saya kalau sama Olin, kalau saya kritik dia atau saya dikritik dia secara privately, I'm okay. Tapi kalau saya dikritik atau despise itu dicemooh atau direndahkan di depan publik, saya tentunya akan sangat malu, betul? Sangat embarrassed. Dan ini yang dihadapi oleh Daud, teman-teman. Daud pikir hidupnya bisa lancar sudah dia menikah, tapi ujung-ujungnya tidak juga. Lalu apa yang terjadi lagi dalam kehidupan Daud, teman-teman? Masih ingat kalau putrinya sendiri dimolested sexually oleh siapa? Keluarganya sendiri juga. Dan dikatakan Daud sangat down banget, sangat sedih banget, sangat galau kalau dibilang. Dan bukan cuma anaknya dong yang dimolested. Apa yang terjadi? Anaknya sendiri pun mau mengambil tahta bapaknya, benar? Anaknya sendiri pun mau mengambil, kalau istilahnya sekarang kudeta, oke? Mau mengambil kerajaannya dari Daud. Dan tapi tentunya kita tahu kalau dalam prosesnya anaknya tersebut akhirnya meninggal, oke? Siapa namanya? Absalom, betul. Dan keluarga perang melawan keluarga di tengah-tengah masalah yang Daud hadapi. Kalau itu pun belum cukup, problem after problem, ada setback after setback. Dan kalau kita lihat pada saat dia lemah, pada saat dia masalah bertubi-tubi datang, yang apa yang terjadi lagi? Dalam keadaan lemah, dia tergoda oleh melakukan dosa. Bukan dalam hanya melakukan dosa,
dia selingkuh dengan orang yang sudah menikah. Dan lebih parah lagi, dia bereskan juga suami selingkuhannya. Ini kalau dibikin drama Korea sih seru banget nih ya. Seru banget nih. Tapi sayangnya belum ada. jadi Anda bisa bayangkan bagaimana perjalanan Daud, teman-teman. Bagaimana struggle-nya dia, bagaimana pusingnya kepala dia. Apakah Anda bisa cope dengan apa yang Daud hadapi? Halo? Apakah Anda sanggup? I don't think so. Dan kalau kita lihat di Ziklag, ada pada saat dia ngelihat abu rumahnya sisanya, lalu sisa hartanya yang tertinggal, lalu keluarganya pun yang udah nggak ada bersama-sama dengan dia menghilang karena diculik. Dan bukan hanya itu, rakyatnya juga mau melempari dia dengan batu, menghukum Daud dengan batu. Tapi ada satu hal yang kita bisa belajar dari Daud. Apakah teman-teman? Di tengah krisisnya, di ayat 6 dikatakan apa? Di tengah krisis yang dihadapi Daud pada saat dia di Ziklag itu, ayat 6 dikatakan apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Bukankah luar biasa? Bukankah amazing? Pada saat saya membaca itu luar biasa. Sebenarnya ada hal-hal yang dia bisa lakukan, tapi pada momen dia kejepit, pada momen dia menghadapi krisis, dia melakukan atau bereaksi berbeda dengan rakyat-rakyat yang berjalan bersama dia. Betul? Ya kan? Kan dia sama-sama berperang, sama-sama. Jadi rakyat itu mengalami apa yang Daud alami, betul? Halo? Rakyat itu mengalami apa yang Daud alami. Daud juga mengalami apa yang rakyat itu alami, betul? Hartanya, rumahnya, anak-anaknya gone. Tapi reaksinya berbeda. Apa ya reaksinya berbeda, teman-teman? Yang satu boleh menyalahkan, bukan menyalahkan satu sama yang lain, tapi Daud justru berpaling dan menghadap kepada Tuhan dan menguatkan kepercayaannya di situasi yang sebenarnya sangat melemahkan dia. Oke, maka dari itu hari ini saya mau bicara satu hal yang simple tentang the power of hope. Oke, power of hope. Mungkin hanya a little hope kita bisa lihat bagaimana kita akan survive. Ilustrasinya ada cerita tentang learn of helplessness. Ada pernah dengar learn helplessness? Di sini ada yang belajar psikologi nggak, teman-teman? Halo? Ada yang belajar psikologi? Ada yang psikopat di sini? Ada yang ketahuan lagi. Ada yang belajar psikologi? Mungkin belajar psikologi mungkin pernah dengar cerita tentang ini. Nanti kita tanya ya. Ada dokter yang pernah pelajari orang-orang yang habis melewati krisis yang begitu berat dalam hidupnya, terutama tentang orang yang baru recover dari perceraian, orang yang habis di rape, orang yang di abused, orang yang bangkrut dan hilang segalanya. Dan dokter ini melakukan studi, demikian yang dia lakukan. Dan ujung-ujungnya dia mendapatkan satu psychological term atau kata psychological yang kita kenal dengan namanya learn helplessness. Anda bisa Google sendiri. Ini yang mereka perhatikan. Bagaimana orang di India? Orang di India, ada orang India di sini? Ada yang pernah ke India di sini? Nggak ada. Olin pernah dia. Kodanya ngapain? Nggak tahu juga. Makan kari katanya. Canggih banget ya, ke India makan kari. Ngeliat tikus katanya. Bagaimana orang-orang di India train gajah, teman-teman? Jadi orang yang di India, dia train gajah. Dia ikat kaki gajah itu dari kecil. Waktu dia mendapatkan gajah tersebut dari kecil, diikat oleh rantai. Dan rantai itu diikat pada pos atau tiang yang tertanam. Jadi pada sejauh apa dia bisa berjalan? Ya tentunya sejauh rantai tersebut
panjangnya. Jadi kalau udah setiap kali dia mencoba, akhirnya gajah tersebut stop, tidak bisa berkuasa lagi, dia merasa helpless. Benar teman-teman? Nah, pendek cerita adalah setelah gajah itu menjadi semakin besar, semakin berat, dan semakin powerful, yang ada kalau mereka berkeliling, mereka memakai gajah tersebut untuk transportasi atau dipakai untuk kalau di New Zealand ada Uber, di sana mungkin ada gajah, ngerti ya? Dan jadi gajah itu diparkirnya cuma dengan tiang biasa, dengan hanya rope biasa, walaupun dengan apa? Dengan badan dan power dan berat yang bobot yang sangat besar, oke? Dan apa yang terjadi pada saat gajah tersebut yang besar itu dia sampai ke satu poin sepanjang rope tersebut, dia merasa ada yang menahan dia. Apa yang terjadi? Stop. Ya tentu. Nanti nggak teman-teman? Itu yang namanya learn helplessness. Gajah tersebut belajar bahwa dia tidak bisa melakukan hal-hal yang beyond panjang rantai tadi, oke? Lalu pada studi yang sama juga, saya nggak berani kasih yang terlalu terang biar nanti saya aja geli ya, apalagi Anda gitu ya, saya nanti tahu pada muntah gitu atau gimana ya. Pada studi yang sama juga si dokter ini melakukan mereka memakai tikus untuk taruh di dalam pool of water, oke? Jadi tikus tersebut ditaruh di air dan coba berenang untuk survive. Selama 10 menit yang tikus pertama dikasih berenang dan akhirnya dia tenggelam. Akhirnya dia mendapatkan tikus yang baru lagi, ditaruh lagi di dalam pool of water tadi. Lalu pada saat menit ke 9,5, jadi tinggal setengah menit lagi dia akan tenggelam. Tikus tadi diangkat, oke? Diangkat, lalu diberi makan, lalu diberi kering, dikasih istirahat, dikasih comfort, dan akhirnya setelah 1 jam kemudian ditaruh lagi di dalam air. Dan apa yang terjadi? 9,5 tikus tersebut bukan berenang hanya 9,5 menit, tapi dikatakan berenang selama 18 menit. Jadi dia bertambah. Akhirnya udah 18 menit dia udah ngap-ngap lagi, udah hampir tenggelam lagi, diangkat lagi, dikeringin dan dikasih makan, dikasih istirahat, dan 1 jam kemudian dicemplungin lagi. Dan pendek cerita, dia akhirnya berhasil swim selama 30 menit. Dan ujung-ujungnya akhirnya tikus tersebut berhasil berenang selama 37 jam. Tikus tersebut akhirnya bisa survive, berenang di atas air bersama di dalam air itu selama 37 jam. Lalu dokter ini menarik kesimpulan bahwa kita bisa learn helplessness, kita bisa learn merasa apa sih namanya bahasa Indonesia, saya nggak nemu ini, helplessness, ketidakmampuan sangat absolut, pokoknya nggak bisa. Kita bisa learn helplessness, dan kita juga bisa learn yang namanya optimisme dan hope. Benar teman-teman? Lalu tikus tersebut sudah preaching pada kita hari ini, benar? Tikus tersebut sudah preaching buat kita hari ini, benar? Kalau kita ada sedikit hope, kita akan ada power untuk tetap bisa berenang. Kita akan tetap ada power untuk tetap percaya. Kita akan ada power untuk tetap berusaha. Kita akan tetap ada power untuk stay pada punya iman kita. Benar? Seringkali kita cuma perlu sedikit hope. Benar? Seringkali kita cuma perlu sedikit hope untuk bisa maju terus. Benar? Karena iman adalah bagian dalam sesuatu yang kita berharap pula. Benar?
adalah bagian dari sesuatu yang kita berharap pula. Benar? Ayatnya dikatakan, now faith is confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. Sesuatu yang tidak asing lagi buat kita ya. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita ada dimulai, bagian yang paling kecil dari iman adalah apa? Hope. Halo. Bukan mulai dari mountain moving faith. Tapi mulai dari satu harapan. Mulai dari berharap pada satu hal. Benar? Kita bisa berharap pada teman-teman kita, keluarga kita untuk meninggalkan, memutuskan ikatan yang gelap. Mungkin kita bisa berharap untuk kesehatan yang kita untuk improve. Mungkin kita bisa berharap tadi kesaksian bahwa ingin mendapatkan rumah. Kita mungkin berharap untuk perkawinan kita untuk gets better, untuk lebih baik. Kita mungkin berharap untuk satu hari pintu kesempatan dibukakan buat kita. Kita mungkin berharap satu hari kita bertemu jodoh kita. Saya nggak bisa ngomong gitu ya. Saya udah ada jodoh ya. Buat yang jomblo gitu ya. Satu hari berharap bisa bertemu dengan someone yang love God so much. Oke? Alright. Dan kita berharap mungkin satu hari dapat kerja di masa yang ekonomi yang konon katanya sulit ini. Tapi saya yakin tikus itu 9,5 menit yang kedua. Oke? Saya yakin tikus tadi pada saat dia berenang 9,5 menit yang kedua. Anggap baik bukan 9,5 menit yang pertama. Dia akan berkata mungkin aku akan terus berenang, aku akan terus berusaha karena aku tahu dari pengalaman bahwa aku pada saat aku struggle, pada saat aku mengalami kesusahan, akan ada tangan yang akan reaching in, dan kalau aku nggak kuat lagi, dia akan selamatkan aku, akan membawa aku keluar, dia akan mencukupkanku, dia akan membuatku tenang, dia akan memberi comfort kepadaku, dan aku tahu kalau ada suara yang membisikkan bahwa you learn helplessness, aku tahu akan ada tangan yang mengangkatku. Kalau dia selamatkanku sebelumnya, dia akan selamatkanku lagi. Kalau dia provide aku sebelumnya, dia akan bantu provide aku lagi. Ada amin teman-teman? Amin. Oke. Lalu apa? Anda nangkap cerita tentang tadi ya. Jadi hari ini masih simpel-simpel aja. Lalu yang menarik adalah karena begitu populer studi ini, akhirnya datanglah begitu dipakai oleh banyak, prinsip ini dipakai banyak di dunia dimanapun juga. Akhirnya militer Amerika dia memakai prinsip ini dan mereka spend 145 juta US dollar untuk come up with this program. Namanya apa? PERMA. Oke, pernah dengar PERMA? Kalau Anda Google banyak banget yang pakai prinsip PERMA ini, dan salah satunya adalah militer Amerika. Kalau Anda mau membangun anak, mau mendidik anak, coba Google PERMA, nanti ada, atau habis ini saya bisa kasih kirim gitu ya, luas jangkauannya. Prinsipnya simpel banget, dan saya mungkin bisa bagikan. Orang spend 145 juta US dollar untuk ini. Pada saat kita membacanya, saya membacanya, sebenarnya sebagian besar dari prinsip PERMA ini ada di mana? Ada di mana? Ada di firman Tuhan. Oke? Mau tahu apa PERMA teman-teman? Mau atau mau banget? Mau banget atau mau? Oke, kita udah terakhir ya. Terakhir, saya mau cepet aja nih. Yang pertama dari kata faith. Yang pertama apa? Positive emotions. Positive emotions. Positive emotions. Ingat lo ya, ini worth 145 juta dan Anda mendengarnya apa?
free. Kalau belum punya anak, is okay. Mungkin Anda bisa aplikasikan dengan hidup study Anda atau apapun ya. Oke. Positive emotions. Ini adalah salah satu komponen yang membuat kita sukacita. Benar? Positive emotions adalah sesuatu komponen yang membuat kita sukacita. Ada bedanya antara sukacita dan pleasure. Benar? Sukacita dan pleasure. Pleasure related dengan kebutuhan badan. Oke, Anda lapar, Anda kenyang. I feel pleasure. I feel pleasure di dalam perut. Anda ngantuk, Anda tidur yang cukup panjang, Anda menikmati pleasure, cukup tidur. Lalu Anda haus, Anda minum, Anda mencukupi kebutuhan pleasure Anda, minum. Oke, jadi kita lihat sukacita. Kalau kita lihat anak-anak kecil pada yang di studi dari PERMA ini dibilang kalau anak-anak kecil kita bisa bingung bagaimana mereka bisa sangat enjoy kalau dia ketemu genangan air. Anak-anak Anda nggak begitu? Anak-anak saya soalnya begitu ketemu genangan air, nggak tahu gimana dia bisa suka cita walaupun kita nggak bisa mengerti. Ada positive emotions di dalam itu. Mas seringkali kita jangan. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang membuat dia happy dan ada positive emotions. Dan studi mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai positive emotions menjadi lebih bertahan pada saat dia dihadapi dengan tantangan. Pada saat dia menghadapi roadblock, dia menjadi lebih kreatif dan spontan mencari solusi-solusi yang kreatif dan kesempatan-kesempatan. Dan juga positive emotions bisa undo atau cancel yang namanya negative emotions. Oke? Makanya dikatakan bahwa kadang-kadang kalau kita jalan-jalan di Queenstown gitu ya, atau jalan-jalan di pantai, itu menghasilkan positive emotion sehingga canceling out stres yang ada di kantor atau stres yang kita hadapi dengan anak. Apa teman-teman? Pernah gitu nggak? Kalau habis dari holiday kayaknya tenang gitu ya, nggak usah pusing gitu ya, sampai keluar panggilan kredit card keluar gitu ya. Waduh, ini apaan ini? Nggak pernah spend ini mah. Nah baru stres lagi, akhirnya holiday lagi, akhirnya stres lagi. Ya, just joking ya. Make sure punya duit dulu sebelum holiday, oke? Itu, mak di bawahnya. Oke, jadi saudara di Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan apa? Di Nehemia 8:10. Nehemia said, go and enjoy the choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Benar? Joy of the Lord is our strength. Tadi saya ngomong holiday, ya itu bukan joy of the Lord, mungkin joy of the world. Joy to the world, ya. Joy of our world. But joy to the Lord is our strength. Ya, joy karena joy yang ini. Oke, tapi joy of the Lord is our strength. Joy of the Lord is our positive emotions. Benar? Halo, kadang-kadang kita menang auto kagak, beli nggak pernah gimana ya. Tapi ada joy gitu ya. Benar nggak? Apa teman-teman sama saya? Halo, ya. Nangkep ya, cuma saya doang kali ya. Ini kayak sekarang gitu ya. Saya ini kopi dikasih apa ini tadi ini? Ada joy gitu ya. Ada sejoy ini, happy banget ya. Udah tidak sebut-sebut namanya. Ada joy, ada sukacita. Joy the Lord is my strength. Benar gak sih? Kalau kita ada sukacita, kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih tenang hadapi masalah. Betul? Tapi kalau kita ada hilang sukacita, yang ada dihajar terus sampai sukacita. Kadang-kadang kita jadi kurang kreatif, kurang semangat, oke? Kurang positive emotions. Yang pertama ya, PERMA, P dari positive emotions. Yang lain-lainnya pendek-pendek kayak ini. Yang kedua, I-nya dari engagement.
engagement. Dikatakan kalau kita overcome sesuatu, kalau kita mau overcome masalah atau isu, entah kekecewaan, kesedihan, kekalahan, kehancuran, kita tidak bisa isolasikan diri kita. Okay? Kalau kita mau overcome setbacks dalam hidup kita, hambatan dalam hidup kita. Kalau kita mau overcome negativity, kita nggak bisa yang namanya isolasikan diri kita. Pada satu poin kita harus engage, benar? Harus engage pada sesuatu. Dan di study ini dibilang You got to be back in the flow. Dalam study Perma ini dikatakan you got to be back in the flow. Engage di hadirat Tuhan. Benar teman-teman? Engage di hadirat Tuhan. Bagaimana sih realistic action, sesuatu yang realistik yang kita bisa lakukan untuk engage di hadirat Tuhan, teman-teman? Halo? Doa. Engage in worship. Makanya tadi engage in praise. Bukan engage pada WL-nya, okay? Bukan engage pada singernya, bukan engage pada musiknya. Karena saya tahu tadi siapa? Revi, Kara, Fidel itu bukan worship leaders. Bukan song leaders, okay? Tapi mereka worship leaders. Halo, betul? Worship leaders sing worship leaders ya, sih? Benar nggak teman-teman? Tapi mereka bukan song leaders. Apa bedanya song leaders dan worship leaders, teman-teman? Kalau song leaders mungkin Anda cuma diajak menyanyi bersama-sama sesuai dengan tone-nya, dengan speed-nya dan nadanya segala macam. Tapi worship leaders beda, betul? Ada satu yang kita mau bawa jemaat untuk engage pada presence of the Lord. Benar? Halo? Dan saya yakin teman-teman worship leaders yang ada di gereja ini bukan song leaders, they are orang-orang hebat yang membawa kita engage dalam presence of the Lord. Amin. Engage pada presence of the Lord. Kita engage in His presence. Yang kedua, yang ketiga tadi kita ke atas ya. Ada yang R, Perma. R-nya apa? Relationship. Okay? Bangun hubungan lagi dengan sesama. Bangun lagi pada saat kita mengalami kesedihan, pada saat kita mengalami kehancuran, pada saat kita mengalami kekecewaan, pada saat kita mengalami kesedihan. Sekali lagi kita mengatakan kita tidak bisa isolasikan diri kita. Bangun lagi hubungan dengan sesama. Kita perlu butuhkan satu sama lain. Benar teman-teman? Katakan kanan kiri, I need you. Katakan sama orang di belakang Anda, katakan I need you seriously. I need you. Kayaknya berat banget kamu. I need you. I need you. You need me. Amin. Enggak amin. Setuju. I need you. You need me. Dalam hubungan yang sehat dan benar akan saling membangun. Benar teman-teman? Karena di ayat yang kita dikatakan di 1 Tesalonika 5:11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Kalau kita punya hubungan yang sehat, kita punya hubungan yang benar, dan kita taat sama yang dikatakan kepada kita akan melakukan ini, betul? Encourage one another and build each other up. Bukan destroy each other down. Benar? Build each other up. Yang ketiga, relationship. Yang keempat, apa tebak? M-nya. Apa? Meaning. Ya betul kan? Ada yang tahu kan? Karena meaning, betul. Happiness bisa datang kalau kita dari hidup kita mempunyai arti dalam hidup.
kita punya meaning dalam hidup. Daripada kita mengejar kenikmatan, pleasure, dan harta yang melimpah, is the most important kita punya meaning dalam hidup. Okay? Hidup yang meaningful, simple termnya adalah mendekatkan diri pada sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi dari kita. Kalau di orang dunia bilang spiritual people biasanya lebih punya meaningful life. Spiritual people siapa? Ya kita orang di gereja ini ya. Spiritual people biasanya lebih punya meaningful life. Karena mereka percaya pada worship sesuatu atau seseorang yang greater dari diri mereka. Ya kita ini bukan? Benar gak? Dikatakan apa? Saya sempat baca juga bahwa dikatakan the spiritual people ini dia mempunyai satu role model yang pernah berkorban buat dia dan menjadi contoh kemenangan buat kita semua, dibilang sehingga kita semua mempunyai identitas. Apa bedanya dengan kita? Siapa yang memberi role model kepada kita? Siapa yang telah mengalami kesusahan buat kita sehingga kita bisa menikmati ini semua? Halo? Yesus Kristus, bukan? Jadi sebenarnya nggak perlu bayar 145 juta dolar Amerika. Mereka cukup kutak-kutik ini Alkitab. Jawabannya ada semua di situ, betul? Oke. Yang terakhir, firman. Hanya apa? Achievements. Harus ada sesuatu yang menang, teman. Saya mengundang teman-teman presiden. Kita harus ada sesuatu yang kita winning, benar? Harus ada sesuatu yang kita berhasil. Harus ada sesuatu yang kita lewati, yang kita achieve. Kita perlu kemenangan yang refreshing, kemenangan yang refreshing. Karena kalau kita dibit, dihajar terus mengalami kemenangan, karena kita bisa menjadi frustrasi, benar nggak sih? Di Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang more than a conqueror, benar? Saya nggak tahu dengan Anda, apakah dalam hal financial, saya dulu bukan orang yang punya. Saya bukan punya datang ke New Zealand bukan dengan orang tua yang berkelebihan sehingga saya bisa makan, bisa segala macam. Saya berasal dari keluarga yang pas-pasan sesungguhnya. Lalu dalam struggle saya tentunya kompromi melakukan hal-hal yang tidak harusnya saya lakukan. Oke. Tapi setelah over the years ada improvement, ada getting better financially, spiritually, dan juga punya hati nurani yang lebih baik, melakukan lebih benar. Ada improvement dari segi segala aspek dalam hidup saya. Oke. Saya conquer the life. Tapi kita mengatakan we are more than a conquerors. Betul teman-teman? Dan apa yang harus kita lakukan when we are more than a conquerors? Ajak orang-orang yang mengalami apa yang kita alami sebelumnya. Ajak teman-teman yang struggle sama seperti dengan kita, entah financially, entah morally, entah spiritually, entah ethically. Karena kita pernah mengalami hal itu sebelumnya. Saya percaya teman-teman di sini ada yang sudah sangat lama di sini. Dan Anda sudah, boleh saya katakan, you conquer New Zealand. Anda punya rumah di sini. Anda well established dengan pekerjaan yang menjanjikan. You well established dengan gereja Anda. Anda well established dengan keyakinan kita. But you are more than a conquerors. You are more than a conquerors.
person with the more than conquerors attitude invite others to experience what you experience. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bangkit berdiri. Dikatakan have hope in the Lord. Have hope in the Lord. Kita punya harapan kepada Tuhan. Tapi have faith. That He will answer. Kita punya harapan pada Tuhan, tapi kita punya iman bahwa Dia akan answer. Walaupun sekian dahsyat dan bertubi-tubi tantangan yang dihadapi oleh Daud, walaupun begitu banyak circumstances atau challenges yang dihadapi oleh Daud, dia tetap kekuatan, dia tetap kuatkan kepercayaannya. Mungkin begitu mudah kita salahkan orang-orang untuk apa yang kita alami. Mungkin kita bisa begitu mudah salahkan family kita, salahkan keuangan kita, salahkan teman-teman kita. Mungkin kita bisa salahkan gereja kita. Mungkin kita bisa salahkan Tuhan kita untuk apa yang dialami saat ini. Tapi mari kita belajar bagaimana reaksi oleh Daud yang mendekatkan, menguatkan iman percaya dia kepada Tuhan. 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan yang kamu yang alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menakluknya. Sama seperti dengan tikus tadi. Percayalah teman-teman, pada saat kita mengalami kesulitan, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, satu hari, percayalah bahwa percobaan-percobaan kita alami adalah percobaan-percobaan biasa. Dan Tuhan kita yang begitu hebat, Tuhan kita yang begitu dahsyat, sanggup mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Jangan underestimate the power of a little hope, seminim apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baik ini. Kami bisa belajar lagi tentang hope, tentang pengharapan. Kami bisa belajar dari sesuatu yang simple ya Tuhan, bahwa dari hidup Daud, bagaimana dia tetap persevere, tetap positif, tetap mencari Engkau. Pimpin kami Bapa, ajar kami, agar kami juga bisa belajar dari kehidupan Daud. Dan kami punya dari hope sekecil apapun. Dan kami percaya bahwa pada saat kami mau tenggelam, tangan-Mu akan mampu menyelamatkan kami dari kejepit kesusahan apapun yang kami hadapi. Engkau sanggup dan mau bantu kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak firman yang ditaburkan pada hari ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa membagikannya buat teman-teman kami. Karena hidup kami adalah hidup yang telah berkemenangan, dan we are more than a conquerors. Bawa kami, ajar kami untuk membuka mulut kami, testimoni bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Jesus name. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus
Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.